Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk seluruhnya teman-teman semua, izinkan saya selaku moderator untuk memandu hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas dari pendidikan hukum, yang dimana diskusi yang telah kita buat daripada sebelum video ini adalah mengenai tentang perjudian online, yang dimana ini sangat relevan di keadaan COVID sekarang, sehingga masih banyak teman ataupun mahasiswa ataupun teman-teman saya ataupun teman-teman kalian yang malah pernah mencobai perjudian online ini, baik secara di laptop ataupun di HP-nya. Nah, oleh karena itu, kita selaku kelompok mengenai perjudian online ini akan menjelaskan analisis dan juga solusi yang konkretnya terkait perjudian online ini. Mungkin dipersilakan untuk pembicara pertama untuk menjelaskan dan juga menganalisis, nanti selanjutnya kepada teman yang lainnya. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Nah, kita mulai dari pengertian dulu ya. Nah, pengertian perjudian. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial, perjudian itu dikatakan suatu pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa seperti permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Nah, apa saja sih yang dapat dipertaruhkan? Nah, bisa saja berupa uang, barang berharga, makanan, atau keuntungan yang besar. Nah, yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitasnya. Lalu ada 3 unsur yang dapat sesuatu kejadian yang dapat dijadikan sebagai suatu peristiwa perjudian, yaitu yang pertama, permainan atau perlombaan, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Yang kedua itu untung-untungan, artinya untuk menentukan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan. Nah, yang ketiga itu ada taruhan. Nah, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Nah, yang ketiga adanya dimulai adanya perjudian online ini pada tahun 1994. Nah, adapun bentuk-bentuk perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. Nah, sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian dikategorikan dalam 3 macam. Nah, yang pertama itu perjudian di kasino, yang kedua itu perjudian di tempat keramaian, dan yang ketiga itu perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Nah, lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, nah selanjutnya akan membahas tentang pembuktian dalam hukum acara pidana. Karena tadi sudah dibahas tentang definisi dari perjudian online itu sendiri, maka sekarang kita akan masuk ke dalam pembuktian dari perjudian online itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa judi online ini bentuknya itu secara digital gitu, secara elektronik, tidak berbentuk benda nyata gitu. Nah, jadi pembuktian yang akan kita bahas di sini itu masuknya ke dalam ranah perjudian online yang berdasarkan dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang ITE ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, jenis alat bukti yang dikenal dalam UU ITE ini ada 2, yaitu
yaitu yang pertama ada informasi elektronik atau dokumen elektronik, dan yang kedua ada informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berupa hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya. Nah, jadi jika dalam pembuktian perjudian online itu ranahnya masuk ke dalam pembuktian terkait undang-undang ITE seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kelemahan mengenai pembuktian Undang-Undang ITE di perjudian online ini. Nah, perlu kita ketahui pertama, Undang-Undang ITE ini mengenai tentang sebenarnya Undang-Undang Informasi Transaksional sebenarnya. Jadi definisi awalnya itu adalah transaksi elektronik, bukan untuk mengatur sebuah khususnya perjudian online. Nah, ini sebenarnya ada dua yang diatur dalam kelemahan perjudian online ini. Ada dua yang mengatur aturannya, adalah KUHP pasal 303 dan juga Undang-Undang ITE ini pasal 45. Nah, disinilah kelemahannya. Jadi dapat kita ketahui kelemahan penegakan hukum perjudian online ini. Yang pertama, sanksi pidana di judi online ini berdasarkan pasal 303 KUHP dan juga Undang-Undang ITE pasal 45 itu lebih. Jadi pasal 45 itu lebih rendah ancaman sanksinya daripada pasal 303 KUHP. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kelemahan mengenai landasan yuridis sebenarnya sangat fundamental. Nah, selanjutnya masuk kepada pembuktiannya. Jadi kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi. Tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan ke pelaku judi online. Jadi pelaku judi online ini lebih cerdik karena berbicara 1 HP, 2 HP itu bisa beberapa akun bisa untuk perjudian online ya. Nah, untuk polisi kan bagaimana ini penyidik ini langsung masuk apakah menjebol HP-nya dan sebagainya. Nah, ini sangat susah untuk pembuktiannya. Dan juga penggunaan bukti online-nya ini, bukti elektronik ini membutuhkan keterangan ahli, lembaga penyidik, mempunyai anggaran yang memang nggak mungkin cuma di bawah 1 juta untuk menyelidiki penjudian online ini. Nah, sebenarnya itu sih untuk kelemahannya, ada 3 poin. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan hasil diskusi kita terkait penerapan Undang-Undang KUHP. Jadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Jadi terkait apa itu definisi, apa itu pasal 303, pasal 1 dan pasal 45 UU ITE. Jadi kan kalau kita melihat gitu kan, kalau di hukum kan ada lex specialis derogat legi generalis. Jadi dari yang general turun ke yang lebih spesifik gitu kan. Nah, yang general ini tuh ada di pasal 303 ayat 1 KUHP yang kita simbolkan oleh lex generalis gitu. Nah, terus lex spesialisnya apa gitu. Nah, lex spesialisnya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang UU ITE gitu kan. Nah, terus kenapa kita hakim harusnya hanya satu unsur saja gitu kan, atau satu pasal saja, karena bagi kita sebenarnya saya sudah melihat bahwa ada beberapa unsur yang sama gitu kan. Contohnya unsur tindak pidana lex spesialis yang spesialis itu harus mencakup unsur yang lex generalis gitu kan. Unsur-unsur yang pasal 27 ayat 2 UU ITE itu hampir sama dengan yang generalis pasal 303 ayat 1 KUHP gitu kan. Nah, itu yang pertama unsur sama gitu kan. Terus yang kedua, ruang lingkupnya juga harus sama gitu kan. Yang terus yang ketiga, subjek hukumnya harus sama gitu kan. Kan ada beberapa faktor yang kita bisa sambungkan jadi satu kesatuan yang utuh gitu kan. Subjek hukumnya harus sama gitu kan antara spesialis sama generalis, yaitu apa? Yaitu orang itu sendiri gitu kan. Kan subjek hukum itu orang gitu kan yang ada di sini tuh.
Itu sih kalau menurut saya. Mangga silahkan dilanjutkan oleh yang lain. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pada rekan-rekan yang tadi sudah menjelaskan. Melanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu setelah tadi dibahas mengenai definisi daripada penjudi online, lemahnya KUHP, dan juga bagaimana asas yang dikeluarkan atau yang digunakan untuk menyidik daripada penjudian online ini. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai upaya dari penanggulangan untuk mengatasi masalah perjudian online. Ya, seperti diketahui pada saat ini kita hidup di zaman yang memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasinya itu berkembang dengan pesat ya. Tapi di balik itu perkembangan tersebut juga diikuti dengan pergeseran nilai dan moral yang ada di masyarakat gitu. Dengan mudahnya kita mengakses informasi dan teknologi, maka semakin mudah juga banyak oknum-oknum untuk melakukan kejahatan, mencari celah daripada pergeseran nilai dan moral tersebut. Adapun upaya yang saat ini atau sedang digandrungkan, yang pertama itu ada upaya dari upaya preventifnya, yang mana upaya preventif ini salah satunya yaitu melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat, sosialisasi, dan penyuluhan hukum. Sebagai kita yang sebagai orang yang hidup di dalam dunia pendidikan tentunya berperan penting gitu dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan sejak dini, khususnya di kalangan siswa atau kalangan anak-anak. Selain itu, ketika kita menyandang predikat sebagai mahasiswa, tentunya beban kita untuk menjadi atau untuk sebagai penyambung lidah rakyat daripada pemerintah dan pihak masyarakat itu seharusnya digandrungkan lagi. Bukan hanya pihak-pihak seperti lembaga-lembaga negara saja, kan, tapi kita pun seharusnya bisa melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada upaya represif, yaitu di mana upaya represif ini bisa dilakukan melalui rangkaian seperti penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan juga bagaimana kita menjaring masyarakat yang memang kulturnya lebih condong untuk melakukan tindak kriminal, yaitu tindak perjudian online gitu. Dengan cara menjaring razia atau penangkapan yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin upaya yang bisa disampaikan seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan mengenai hasil diskusi mengenai kelompok 8, kami kelompok 8. Semoga hasil ataupun analisis diskusi kita bisa lebih panjang lagi nanti apabila memang ada pembahasan lebih urgent, sehingga bisa kita bahas secara komprehensif. Nah, mungkin sekian yang dapat kita paparkan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.